Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi oi, jumpa lagi sahabat YouTube di YouTube to my channel Hairin CS tentunya. Dalam hal ini kami akan menyampaikan resume tentang etika publik. Kami dari peserta Latsar golongan 3 angkatan 2 Kabupaten Mesuji kelompok 3. Etika publik, materi ini disampaikan oleh Bapak Rohadi SH MKes. Beliau adalah Widya Iswara dari BPSDM Provinsi Lampung. Seperti apa materinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Berikut kita simak secara bersama-sama. Saya Karida Nyasti ingin membahas pengertian tentang etika dan kode etik secara singkat. Etika sering disandingkan dengan moral, tetapi etika dan moral itu berbeda. Etika itu sebagai refleksi baik buruk ataupun benar salah dengan sesuatu yang dilakukan. Sedangkan kalau moral itu adalah kewajiban untuk melakukan hal yang benar. Kita sebagai ASN itu tugasnya adalah sebagai pelayan masyarakat. Jadi kita harus bisa melayani masyarakat secara profesional. Pengertian dari etika sendiri itu adalah seperangkat nilai yang menjadi acuan dalam aktivitas kerja profesi. Dan kode etik itu adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dan sekelompok khusus mengenai hal-hal prinsip dalam bentuk-bentuk ketentuan tertulis. Jadi, kita mempunyai aturan yang tertulis untuk mengatur tingkah laku kita sebagai seorang ASN. Analis Dasari akan menyampaikan nilai etik aparatur sipil negara. Antaranya adalah 1. Melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau jabatan yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. 9. Memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi dan 10. Tidak menyalahgunakan informasi internet negara, tugas dan status kekuasaan. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Kemudian yang terakhir 12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan negara mengenai disiplin pegawai. Saya Wayan Suryani akan menyampaikan materi mengenai nilai-nilai dasar etika publik yang tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Yang pertama, memegang teguh Pancasila. Yang kedua, setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasar prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Kemampuan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberi pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun. 10. Kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan
tentang definisi dan lingkup etika publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi refleksi. Yang ketiga, modalitas etika. Assalamualaikum, nama saya Nurkolis. Saya akan menyampaikan semua Dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. 1. Dimensi kualitas pelayanan publik. 2. Dimensi modalitas. 3. Dimensi tindakan integritas publik. Dimensi kualitas pelayanan publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang harus kita lakukan sebagai ASN secara maksimal sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan dapat menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka memenuhi kepuasan, kebutuhan, dan harapan masyarakat sebagai dimensi modalitas. Modalitas yang dibutuhkan agar etika publik bisa dilakukan dengan baik ada 3 unsur, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dimensi tindakan integritas publik yaitu tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajiban untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam. Demikianlah tadi pemaparan tentang resumen tentang etika publik yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kita. Di sini dapat saya simpulkan bahwasanya pelayanan publik yang profesional bukan hanya membutuhkan teknis dan leadership saja, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, dengan diterapkannya pada etika ASN, perilaku pejabat publik harus berubah. Yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayanan. Yang kedua, dari pemenang menjadi peranan. Yang ketiga, menyadari bahwa jabatan adalah amanah yang diberikan, dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat. Jadi tidak hanya di dunia saja. Saya Hairin Syah beserta rekan-rekan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Mesuji, Bapak BKP SDM Kabupaten Mesuji beserta jajarannya, Bapak BPSDM Provinsi Lampung beserta jajarannya, Kepala Bapelkes Bandar Lampung beserta jajarannya, wabil khusus kepada Bapak narasumber kita yang menyampaikan materi tentang etika publik, kepada Bapak Rohadi SH MKes, dan seluruh teman-teman serta kru yang telah terlibat dalam terselenggaranya resum etika publik ini hingga tahap akhir. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Satu tekad, satu